Selanjutnya kita masuk kepada contoh permukiman pesisir yang ada di Indonesia. Studi kasus yang pertama adalah Kepulauan Seribu. Teman-teman apakah familiar dengan Kepulauan Seribu? Kepulauan Seribu adalah salah satu kabupaten kota yang masuk dalam wilayah DKI Jakarta. Letaknya tepat berada di utara daerah Jakarta atau Pulau Jawa. Kemudian terdiri dari 105 gugus pulau terbentang vertikal dari Teluk Jakarta hingga ke utara yang berujung di Pulau Sebira yang jaraknya kurang lebih 150 km dari pantai Jakarta Utara. Nah, mungkin kita sering mendengar Kepulauan Seribu ini sebagai daerah wisata atau lokasi bahari, wisata bahari, karena memang kondisi laut dan letak geografisnya yang sangat potensial bagi para turis luar maupun lokal untuk mengunjungi pulau ini karena dia dekat dengan ibu kota, kemudian juga memiliki potensi ekologi dan maritim yang sangat bagus di dalam lautnya, yaitu di atas Pulau Jawa, Laut Jawa itu sendiri, sehingga memberikan potensi yang besar Pulau Seribu sebagai salah satu tujuan wisata lokal bahari untuk Indonesia. Kalau dilihat dari peta Pulau Seribu ini, tadi dia membentang dan bentuk permukimannya juga menyebar luas mengikuti pola pulau. Jadi tidak ada pola permukiman yang pasti di Kepulauan Seribu ini karena dia hanya mengikuti orientasi dari pulau itu sendiri. Nah, semenjak dia dijadikan kota administrasi atau kabupaten, Pulau Seribu ini sayangnya masih memiliki faktor yang kurang dari segi infrastruktur. Jadi kebanyakan para turis yang datang ke Pulau Seribu itu menggunakan kapal nelayan sebagai alat transportasi mereka, yang dimana para masyarakat di sana itu kan mayoritas adalah nelayan, dan kemudian kapal nelayan ini tentu berbeda fasilitasnya dengan kapal-kapal untuk digunakan oleh turis yang lainnya, sehingga dari faktor itu sendiri tidak mengangkat salah satu infrastruktur yang seharusnya mengoptimalkan Pulau Seribu sebagai salah satu objek wisata gitu. Dan faktor kemiskinan juga masih sangat tinggi di Kepulauan Seribu ini karena itu tadi mayoritas masyarakatnya itu masih sebagai nelayan mencari gitu. Kemudian pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga terus mencoba untuk meningkatkan potensi kelautan dengan cara membangun dan merawat sektor pariwisatanya. Dan tipologi dan kondisi spesifik dari Kepulauan Seribu ini terdiri dari ada yang tipologi ekologisnya, zona ekologinya luas seperti yang saya bilang tadi. Karena zona ekologinya luas, kemudian potensi maritimnya juga banyak, sehingga dia dijadikan objek salah satu kawasan pesisir dengan pendekatan objek wisata. Meskipun pendapatan umumnya, ekonomiknya masih di bawah standar nasional, dan sumber daya yang berfluktuasi itu dan ketersediaan pasar juga masih menyebabkan variasi pendapatan dan ketidakpastian. Dan dari aspek sosialnya juga masih ada banyak tindak kejahatan karena penduduknya juga tadi masih berpendapatan kecil. Selanjutnya adalah Kepulauan Meranti atau Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak dia masih masuk dalam Provinsi Riau, terletak di pesisir timur dan sangat dekat dengan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Singapura, termasuk dalam salah satu daerah hinterland kawasan Free Trade Zone Batam dan Tanjung Balai Karimun. Mungkin ada beberapa dari teman yang familiar dengan Kepulauan Meranti kalau asalnya mungkin dari Bengkalis atau dari Tanjung Balai Karimun. Nah, Kepulauan Meranti ini pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan ini karena dia dekat
dengan tetangga Malaysia dan Singapura, maka dia dijadikan gerbang lintas batas negara atau pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Riau Daratan dan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini juga untuk melengkapi Kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota pusat kegiatan strategis negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga, dan industri. Dari dua contoh tadi itu kita bisa melihat bahwa kondisi geografis, masyarakat, dan arrangement dari government itu sendiri sangat berpengaruh bagaimana kita bisa mengembangkan wilayah pesisir. Apakah konsepnya dengan pendekatan struktural maupun non-struktural. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Dan bagaimana wilayah pesisir tersebut bisa menjadi daerah wisata atau bisa menjadi daerah perniagaan atau gerbang lintas batas negara seperti Kepulauan Meranti ini. Jadi tipe-tipe ekologis, ekonomik, dan sosial sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa melakukan konsep pengembangan untuk wilayah pesisir.